Selamat pagi anak didik ibu tercinta. Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan. Nah, di hari ini kita masih tetap dalam posisi pembelajaran daring ya. Nah, ada baiknya sebelum memulai pembelajaran kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dan doa dimulai. Terima kasih Tuhan, doa kami hari ini ya Bapak, kami akan mulai pembelajaran kami. Berkati kami, amin. Doa selesai. Baik, kita akan masuk ke materi kita, materi pembelajaran PPKN. Kita masih tetap di bab 2. Di bab 2 bagian C, yaitu kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Nah, di bagian C ini kita memiliki indikator pencapaian, di mana indikator pencapaiannya adalah yang pertama, menganalisis kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Dan yang kedua, mengidentifikasi sistem pertahanan dan keamanan Republik Indonesia. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, menganalisis kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Dan yang kedua, mengidentifikasi sistem pertahanan dan keamanan Republik Indonesia. Nah, masuk kita ke topiknya ya. C. Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 ayat 1 dan 2. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Dan yang kedua, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Baik, kita lanjut. Di bagian C yang pertama, yaitu kita bahas di sini makna kemerdekaan beragama dan berkepercayaan. Nah, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 29 ayat 2, di mana isinya adalah negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Nah, di sini Ibu berikan contoh gambar yang dikatakan itu memeluk agamanya masing-masing ya. Itu ada beberapa agama ya yang berada di negara Indonesia ya. Nah, kita lanjut. Yang kedua yaitu membangun kerukunan umat beragama. Nah, di dalam membangun kerukunan umat beragama ada 3 atau yang disebut sebagai tri kerukunan umat beragama. Nah, yang pertama kerukunan internal umat beragama, dan yang kedua kerukunan antar umat berbeda agama, dan yang ketiga kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Nah, contohnya Ibu berikan di sini. Yang pertama di bagian atas dan di bagian bawah yaitu adalah kerukunan internal umat beragama. Tahu umat beragama internal berarti yang satu agama, yang satu keyakinan itu harus juga memiliki kerukunan, bukan hanya yang berbeda agama yang harus rukun, yang satu agama juga harus rukun. Tidak ada saling membeda-bedakan. Nah, yang kedua itu adalah kerukunan antar umat berbeda agama di bagian 2 sebelah kanan. Ya, ini ada contohnya ya. Nah, di sini berjelaskan masing-masing contoh. Yang di bawah adalah itu gambar kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Pemerintah ini kan bisa dikategorikan presiden, angkatan juga bisa ya. Nah, selanjutnya yaitu masuk kita ke topik yang D, sistem pertahanan dan keamanan Republik Indonesia. Nah, yang pertama substansi pertahanan dan juga keamanan negara Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 30 ayat 5, itu ada 5 butir ya. Perhatikan, itu ada 5 butir. Nah, selanjutnya kita masuk yaitu ke dalam ciri sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta atau sisan-kan rata. Yang pertama, kerakyatan yaitu adalah orientasi pertahanan dan keamanan negara yang diabadikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Itu kerakyatan. Nah, kesemestaan itu yaitu adalah
Seluruh sumber daya nasional didaya gunakan bagi upaya pertahanan. Dan yang ketiga, yaitu adalah kewilayahan. Kewilayahan itu yaitu adalah gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah NKRI sesuai dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan. Nah, selanjutnya topik yang bagian D yang kedua yaitu adalah kesadaran bela negara dalam konteks sistem pertahanan dan keamanan negara. Menurut Undang-Undang NRI tahun 1945 itu ada 2 ayat. Yang pertama pasal 27 ayat 3 yang isinya setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nah, pasal 30 ayat pertama isinya adalah tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan. Nah, itu ada gambarnya ya, di mana dikatakan setiap warga negara wajib ikut membela negara. Itu ada contohnya Ibu berikan. Perhatikan baik-baik ya. Selanjutnya yaitu mengenai wujud bela negara oleh warga negara. Itu ada 7 butir. Yang bagian A adalah ikut serta dalam mengamankan lingkungan sekitar seperti siskamling ya. Yang B, ikut serta membantu korban bencana di dalam negeri. Dan yang C, belajar dengan tekun pelajaran PPKN. Nah, jika kamu belajar tekun pelajaran PPKN, berarti kamu salah satu wujud bela negara warga negara. Dan yang D, mengikuti kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler seperti Paskibra, PMR, dan Pramuka. Nah, jika kamu mengikuti kegiatan tersebut, berarti kamu adalah salah satu wujud bela negara sebagai warga negara. Dan yang bagian E, yang kelima, yaitu pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. Nah, itu misalnya dia sudah menjadi anggota ya, anggota militer. Nah, yang F, pengabdian sebagai anggota TNI. G, pengabdian sesuai dengan profesi keahlian. Nah, itu ada contoh-contohnya yang sudah Ibu berikan. Perhatikan dengan baik ya, Nak. Nah, kesimpulan pembelajaran kita di dalam topik ini yaitu ada 2. Yang pertama, kemerdekaan beragama merupakan hak setiap warga negara untuk memeluk dan beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaan yang diyakininya. Dan yang kedua, sistem pertahanan dan keamanan negara tidak akan kokoh apabila tidak didukung oleh kesadaran bela negara dari setiap warga negara Indonesia atau WNI. Sampai di sini pertemuan kita kali ini. Ibu harap semuanya tetap dalam keadaan sehat dan dipahami materi yang Ibu sampaikan di saat ini. Nah, ada baiknya sebelum mengakhiri pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Terima kasih Tuhan, kami telah selesai belajar. Kiranya Kau berkati kami, berikan kami kesehatan selalu. Doa singkat ini kami sampaikan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Amin. Doa selesai. Ibu ucapkan kepada kalian semua, siswa-siswi Ibu, selamat belajar dan tetap semangat serta sehat selalu.